Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Restu Ayuning Tias, MPN 0361717043, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Istiana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas analisis jurnal. Adapun dari judul jurnal yang saya analisis di sini adalah Diversity of Bivalves in Mangrove Forest, Tok Bali, Kelantan, Malaysia. Jurnal ini merupakan suatu jurnal warisan sains atau galeri warisan sains yang terdapat pada www.googlescholar.com dengan volume 2 halaman 4 sampai dengan 9 pada tahun 2018. Penulisnya yaitu Zaliha Qasim, Zuhairi Ahmad, dan Norsida Ismail yang terdapat pada tanggal penerimanya yaitu 26 Juni 2018. Kemudian diterima pada tanggal 2 Juli 2018 dan tersedia online pada tanggal 1 Agustus 2018. Kita masuk pada poin pertama yaitu adalah latar belakang. Ada beberapa teori yang terdapat pada jurnal ini, yaitu yang pertama, moluska kerang merupakan bagian terbesar dari biomasa makroinvertebrata di mangrove. Kemudian Awangi percaya bahwa studi bentik sangat dibutuhkan di daerah tropis sehingga dapat memberikan beberapa data dasar untuk perbandingan yang akan dibuat setiap gangguan kritis yang mungkin timbul di masa depan. Kemudian hutan bakau terkena siklus pasang surut laut Cina Selatan dan juga menerima air tawar dari Sungai Semarak. Kelimpahan dan keanekaragamannya diharapkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Banyak penelitian telah memperoleh wawasan tentang faktor fisik yang menentukan distribusi geografis makrofauna bentos di daratan pasang surut. Pada skala luas muara, pola tersebut terkait dengan gradien salinitas dan variasi dalam batrimetri, hidrodinamika, dan karakteristik sedimen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperkirakan keanekaragaman bivalvia di mangrove Tok Bali, Pasir Putih, Kelantan. Selanjutnya, untuk poin kedua yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian yang terdapat pada jurnal ini menggunakan eksploratif kuantitatif. Kemudian objek penelitiannya yaitu pengambilan sampel dan data dilakukan selama 3 periode musim yang berbeda, yaitu pada musim kemarau pada bulan Juli, kemudian pramonsun pada bulan September, dan monsun pada bulan Desember. Stasiun pengambilan sampel dipilih di 4 hutan mangrove yang dicangkup oleh yang pertama adalah Rhizophyra sp, kemudian Avicennia sp, Niva fructicans, dan mangrove campuran. Adapun kemudian teknik pengumpulan datanya pada jurnal ini menggunakan purposive sampling. Untuk analisis data pada jurnal ini, yang pertama adalah jumlah sebenarnya untuk setiap spesies yang dihitung diubah sebagai data kepadatan rata-rata dalam 1 meter persegi untuk mendapatkan kelimpahan spesies dan kelimpahan relatif. Kemudian data tersebut diaplikasikan dalam software gratis yaitu Paleontological Statistics untuk mendapatkan nilai indeks keanekaragaman jenis. Selanjutnya, menghitung keanekaragaman spesies dari tiap sampel dihitung menggunakan indeks Shannon-Wiener. Kemudian selanjutnya menghitung indeks kemerataan juga, dan menghitung uji one-way ANOVA. Uji one-way ANOVA ini digunakan untuk analisis perbedaan kepadatan kerang, faktor fisika kimiawi, dan karakteristik sedimen antara stasiun dan juga antar periode musim yang berbeda. Poin yang ketiga yaitu adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah membahas mengenai faktor fisika dan kimia. Pengumpulan sampel kerang dan sampel sedimen dilakukan di dalam 0,25 meter persegi kuadrat dan pengukuran parameter fisika kimia dilakukan menggunakan hidrolab kuanta. Temperatur, salinitas, dan pH menunjukkan nilai mangrove yang normal dan menurun pada musim hujan, sedangkan oksigen terlarut menunjukkan peningkatan pada musim hujan. Rata-rata nilai grain size yang berkisar antara 1,9 sampai 2,66 sehingga menunjukkan bahwa sedimen berupa pasir halus.
Kemudian poin yang kedua yaitu adalah total organic matter atau TOM, yang merupakan bahan organik terlarut total atau menggambarkan kandungan bahan organik total suatu perairan yang terdiri dari bahan organik terlarut, tersuspensi, dan koloid. Rata-rata persentase TOM pada sesi dry sampling sebesar 1,42, sedangkan pada saat pra-monsoon sebesar 1,45, dan pada saat musim monsoon rata-rata turun menjadi 0,667 gram. Secara keseluruhan, persentase TOM yang tertinggi yaitu adalah selama pramusim. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu melihat kelimpahan spesies dan komposisi bivalvia infaunal di hutan mangrove Tok Bali, Kelantan. Kelimpahannya sebanyak 5 famili dengan 5 spesies diamati di wilayah studi. Famili dan spesies bivalvia infauna yang diamati di mangrove Tok Bali tercantum pada tabel. Bisa kita lihat pada tabel di sini. Yang pertama itu adalah famili Corbiculidae dengan spesies Polymesada expansa, kemudian famili Conasidae dengan spesies Donacpabo. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Unionidae dengan spesies Philsbrioconcha exilis. Yang keempat yaitu adalah Psammobidae dengan spesies Gari ambigua, dan famili yang kelima adalah Veneridae dengan spesies Marcia japonica. Selanjutnya poin yang keempat yaitu kita melihat indeks keanekaragaman, kekayaan, dan kemerataan yang terdapat pada 4 stasiun. Stasiun pertama yaitu adalah Niva fructicans. Pada stasiun pertama ini terdapat 4 spesies yaitu Polymesoda expansa, Gari ambigua, Marcia japonica, dan Philsbrioconcha exilis. Nah, bisa kita lihat pada tabel di sini bahwa indeks kemerataan, keanekaragaman, dan kekayaan itu yang tertinggi adalah pada musim monsoon dengan indeks keanekaragaman 1,34, kemudian indeks kemerataan yaitu 0,95, dan indeks kekayaan yaitu 0,68. Untuk uji ANOVA menunjukkan bahwa semua nilai indeks tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode musim yang berbeda. Kemudian untuk stasiun yang kedua yaitu adalah Avicennia sp. Sebanyak 5 spesies kerang yang diamati. Spesies tersebut yaitu adalah Polymesoda expansa, Marcia japonica, Donacpabo, Gari ambigua, dan Philsbrioconcha exilis. Bisa kita lihat juga pada tabel di sini bahwa indeks keanekaragaman yang tertinggi yaitu adalah pada musim pra-monsoon yaitu 0,91, kemudian indeks kemerataan tertinggi pada musim kemarau atau dry yaitu dengan 0,71, dan untuk indeks kekayaan tertinggi pada musim dry yaitu dengan indeks 0,69. Untuk uji ANOVA-nya juga menunjukkan bahwa semua indeks pada stasiun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan selama periode musim yang berbeda. Selanjutnya, pada stasiun 3 yaitu adalah mangrove campuran. Spesies yang terdapatnya yaitu adalah Polymesoda expansa, kemudian Marcia japonica, Donacpabo, Garin ambigua, dan Philsbrioconcha exilis yang terdapat di stasiun 3. Bisa kita lihat juga pada tabel di sini bahwa indeks keanekaragaman tertingginya terdapat pada musim kemarau 1,25, kemudian indeks kemerataan terdapat pada pramusim dengan 0,94, dan indeks kekayaan terdapat pada musim kemarau 0,78. Untuk indeks ANOVA-nya juga menunjukkan bahwa indeks pada setiap stasiun ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan selama proses musim yang berbeda. Untuk stasiun 4 yaitu Rhizophora sp. Hanya 4 spesies yang terdapat di stasiun 4 yaitu adalah Polymesoda expansa, Marcia japonica, Gari ambigua, dan Philsbrioconcha exilis. Pada tabel di sini
Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada pramusim yaitu dengan 1,06, kemudian indeks kemerataan terdapat pada pramusim dengan 0,96 dan indeks kekayaan terdapat pada musim monsun yaitu 0,54. Uji ANOVA ini juga menunjukkan bahwa indeks pada stasiun ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan selama periode musim yang berbeda. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu 5 spesies kerang ditemukan di hutan mangrove Tok Bali. Spesies tersebut adalah Polymesoda expansa, Marcia japonica, Donax pabo, Gary ambigua, dan Filsbrioconcha exilis. Hasil tersebut mungkin tidak mewakili keanekaragaman yang sebenarnya, karena penelitian ini melibatkan ukuran sampel yang kecil dibandingkan dengan luas kawasan mangrove Tok Bali. Studi lebih lanjut perlu dilakukan guna mendapatkan data yang lebih detail mengenai spesies kerang di wilayah studi tersebut. Bivalvia ini telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak stabil. Disarankan bahwa studi lebih lanjut harus dilakukan untuk mengevaluasi apakah spesies ini dapat digunakan sebagai bioindikator dari ketersediaan kontaminan untuk hewan dan organisme pada level trofik yang lebih tinggi dan level baseline dalam sistem. Rendahnya keanekaragaman hayati Bivalvia infaunal di hutan bakau Tok Bali bisa jadi lebih disebabkan oleh faktor spesial lain daripada faktor monsun. Pengumpulan data jangka panjang disarankan untuk menentukan pola musiman, keanekaragaman hayati, dan kontribusi terhadap ekosistem mangrove di daerah tersebut. Sekian presentasi analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.